Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara yang kita upayakan. Monggo, kalau Bu Dona nanya terakhir biasanya. Oke. Iya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perihal membawa kembang. Lebih tepatnya sebenarnya yang disyariatkan itu malah menanam. Dalam fikih itu ada penjelasan begini. Di fikih ada penjelasan begini. Kalau ada kuburan ya. Terus di atasnya tumbuh rumput. Itu kalau kita bersihkan rumput itu sampai enggak ada rumputnya jadi tanah, itu kita zalim pada penghuni kubur itu. Kita zalim. Maka itu dimakruh, enggak haram sih, dimakruhkan. Jadi yang betul bagaimana? Kalau di area kubur itu ada rumput, jangan dipapras habis, dirapikan saja. Ya, dirapikan, jangan dicongkel-congkel. Tapi dipendekkan saja, dirapikan supaya enggak hilang kuburannya maksudnya. Agar rumput itu bertasbih. Karena tasbihnya rumput itu meringankan beban orangnya. Jadi aslinya kalau yang dalam Islam itu bukan membawa bunganya sebenarnya, tapi menanam bunganya itu justru. Kalau bisa di bagian nisan kepala atau kaki itu tanam bunga mawar atau bunga apalah yang ada dalam Islam. Itu ada hadisnya Bukhari tentang selama dia masih basah, dia bertasbih. Itu meringankan beban orang yang dikubur itu. Itu seperti itu. Apalagi dia orang baik lebih terbahagiakan dengan tasbihnya pohon-pohon itu. Iya, makanya gini, anjurannya sebenarnya nanam sebenarnya anjurannya nanam. Iya, sebenarnya. Karena kalau ibu nebar kembang, ya nggak apa-apa juga sih, dia bertasbih juga, cuman kan nanti kering ujungnya. Kalau kering udah nggak bertasbih lagi. Mending nanam bunganya. Cuman jangan bunga plastik. Iya, saya pernah di pemakaman DKI itu. Saya lihat bunga plastik kata saya. Bukan bunga plastik, bunga beneran, tanam itu. Kalau di atas kuburnya itu yang saya maksud jangan dihilangkan sama sekali. Tapi kalau yang sekitarnya nggak apa-apa. Itu kalau di kuburnya sudah ada rumput khusus untuk di situ, ya udah pakai rumput yang itu khusus saja. Ya rumput liarnya dicabut enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi jangan yang dimaksud di fikih itu jangan dipikir gundul sampai habis, itu jangan. Kan ada itu yang dicangkul-cangkul, dibersihkan. Iya. Yang betul dirapikan sebenarnya, yang betul. Iya. Jadi biarkan dia tumbuh lagi terus gitu. Jadi dirapikan, dipendekkan, nanti dirapikan terus dia tumbuh lagi. Jadi jangan dicangkuli, dicabut sampai ke akar-akarnya, jangan gitu. Ngoten nggih? Ya. Kalau ibu nanya saya enggak apa-apa. Walaupun ada yang mengatakan itu mirip
tradisi Hindu gini, beda dikit, beda hukum itu aja. Jadi niat kita apa, niat kita beda, tentu beda juga yang kita dapat. Karena hadisnya muttafaqun oleh Bukhari Muslim. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau saya pribadi ya tidak mempersoalkan itu. Kalau saya pribadi. Cuman yang lebih sahih sebenarnya nanam bunganya sebenarnya. Oh, itu bukan khurafat, bukan takhayul, itu sahih itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu memperlakukan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir. Di sini sudah kita bahas dulu ya. Di antara akhlak ziarah kubur apa? Memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Bukan. Makanya Nabi kalau ziarah kubur doanya apa? Assalamualaikum ya ahla diyar. Kalian, bukan hum, mereka enggak, tapi kalian. Assalamualaikum ya ahla diyar. Nasallallahu lana walakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiquna. Kalau kita saya tambah fil jannati ma'a Rasulullah SAW misalnya. Jadi itu Nabi pakai gitu. Terus begitu ziarah ke makam secara pribadi, ibu datang ke orang tua misalnya atau ke siapa? Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Ibu. Nggak bisa Ustadz, ya assalamualaikum Pak, assalamualaikum, udah ada masalah. Jadi ketika kita ngobrol, ibu kalau perhatikan doa Nabi yang diajarkan pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu semua doa Nabi itu menggunakan kalian. Jadi kalau kita datang, Bu, semoga ibu dirahmati oleh Allah, semoga ibu dimuliakan oleh Allah, semoga ibu disayang oleh Allah, semoga dilapangkan kubur ibu seperti taman-taman surga. Pak jenengan juga, Pak D, Bu D, Pak Ali, Bulis, danten, itu ngobrol aja, enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Ibu kalau baca Sirah Nabawiyah, Tariq Ibnu Hisham, ketika Nabi Fathu Mekah, itu semua sahabat pulang ke rumahnya masing-masing, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata beliau kepada sahabat Ansar? Buatkan saya kemah di makamnya Khadijah. Buatkan saya di kemah di makamnya Khadijah. Nabi buka tenda di dekat makamnya Siti Khadijah. Apa kata para sahabat? Hampir setiap saat, kalau pas di situ Nabi kayak orang ngobrol dengan Siti Khadijah. Sadaqti ya Khadijah, kamu benar wahai Khadijah. Kamu dulu pernah ngomong begini, sekarang begini. Kamu dulu pernah ngomong begitu, sekarang begitu. Iya, itu Nabi begitu. Iya, Nabi cerita itu. Ibu baca dalam Tariq Ibnu Hisham itu. Wahai Khadijah, kamu dulu pernah ngomong begini, sekarang begini betul. Sadaqti ya Khadijah, kamu benar wahai Khadijah. Begitu terus Nabi itu. Nah, berarti boleh, tidak ada masalah. Bukan takhayul, bukan hurafat. Nabi mencontohkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus apa lagi tadi Bu? Murtad tadi ya? Saya mau bahas yang bisikan itu dulu sebelum kita bicara murtadnya. Jadi gini Bu, dimensi terdekat dengan kita itu bangsa jin. Dimensi terdekat dengan kita itu bangsa jin. Ibu-ibu kalau rajin baca Quran, rajin puasa, rajin zikir gitu ya, rajin taklim gitu, rajin sholat malam itu, akan ada masa itu. Akan ada masa di mana kuping itu dengar apa yang orang lain nggak dengar itu. Ya karena potensi kedekatan dengan Allah itu membuat kita naik frekuensinya kan. Pada tingkat frekuensi tertentu kadang ya kita akan mendengar apa yang orang lain kadang tidak mendengar. Bahkan bisa jadi melihat apa yang orang lain kadang tidak melihat. Ibu tahu kenapa? Karena orang itu semakin mendekat kepada Allah. Tadi Ibu bilang umroh, orangnya kan sudah haji, sudah umroh, sudah apa lagi? Rajin ibadah dan macam-macam lah. Itu kan semakin orang itu rajin beribadah kepada Allah, fuadnya kan terasa. Kalau fuadnya terasa, melek fuad itu, bahkan dia akan bisa melihat atau mendengar apa yang mata dan kuping nggak bisa melihat. Nah, dimensi terdekatnya itu bangsa jin. Ada dalilnya Ustadz, An-Najm ayat 11. Maka dabal fuadu maro'a. An-Najm ayat berapa? 11. Maka dabal fuadu maro'a. Hatinya yang paling dalam tidak bisa mendustakan apa yang dilihatnya. Nah, jadi fuad itu hati yang paling dalam. Itu kalau kita tenang, khusyuk, ibadah, amplitudonya mengecil, frekuensinya membesar. F pangkat 10 hingga 13 itu menghasilkan cahaya. Itu karena katanya di sel-sel kita itu ada bioelektronik. Ini bukan kata saya, kata dosen teknik nuklir UGM. Namanya Agus Mustafa. Beliau mengatakan, insinyur Agus Mustafa, beliau mengatakan di dalam sel-sel kita itu katanya ada bioelektronik.
Jadi kalau kita tenang itu amplitudonya mengecil, frekuensinya membesar. F pangkat 10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya. Ini ada orang fisika yang saya nggak pede ngomongin. Ada Bu Dokter juga nggak pede ngomong. Tapi itu saya cuma baca ya, saya bukan ahlinya. Itu kalau sudah melek itu, dia akan bisa mendengar dan melihat apa yang umumnya orang tidak bisa melihat dan mendengar. Nah, orang kalau nggak belajar tauhid dengan baik dan benar, jadilah seperti al-musaddeng, al-muwat mawud. Ya, nabi palsu yang ngaku nabi yang dapat wahyu di Gunung Salak itu loh. Al-musaddiq al-musaddeng, al-muwat mawud. Terus kemudian yang di Senen itu yang sudah mati itu siapa, Lia Edan misalnya, yang ngaku sebagai malaikat Jibril, ya. Atau yang seperti yang di Bandung, Nabi Asep itu, kan ada nabi namanya Asep. Nah itu. Jadi gitu, gara-gara apa? Gak ngaji tauhid, gak ngaji akidah. Akhirnya kepleset oleh bisikan setan itu. Makanya kita itu kalau nanti ibu-ibu mengalami itu, dan mungkin mengalami itu langsung ditimbang pakai syariat. Jangan dituruti semua omongan. Mentang-mentang dapat omongan, kayaknya saya sudah sakti ini aja. Kayak sudah. Padahal itu hal yang biasa saja pada level dimensi jin itu. Itu seperti itu. Ini kita ngaji ini kan jin-jin juga ikut ngaji itu, samping ibu itu. Kan kita nggak tahu. Emang yang ngaji yang kelihatan doang? Enggak, yang nggak kelihatan juga ngaji, jangan salah. Oh, yang kelihatan aja belum tentu semua manusia. maaf. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu Dona nggih. Jadi kalau kemudian dia murtad, ya mungkin ya itu tadi karena dia nggak belajar tauhid dengan baik dan benar. Dia hanya belajar kebaikan tapi tidak belajar tauhid, nggak belajar akidah. Akhirnya kepleset. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, secara umum kita patut berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itulah Bu Dona pentingnya punya guru untuk kita bertanya kepada ahlinya. Kalau terjadi hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita ini datang ke majelis ilmu untuk bertanya kepada ahlinya kalau kita mengalami hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Saya secara pribadi enggak sekali menghadapi orang-orang yang aneh-aneh seperti itu. Itu seperti itu. Nah, makanya kita timbang pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu bingung, Bu. Bingung. Itu. Saya pernah kedatangan orang cerita ke saya. Saya di tengah-tengah zikir, Ustaz, tahu-tahu ada orang duduk besar di atas Ka'bah. Ngakunya malaikat Jibril. Malaikat Jibril kok duduk di atas Ka'bah, kayak songong banget, Pak. Itu saya bilang gitu. Saya jangan dipercaya, saya bilang gitu. Iya, saya bilang gitu. Oh, itu macam-macam. Itu pernah datang gitu ke saya itu. Saya gini Ustaz, saya gini macam-macam. Saya bilang diterima Pak syariat aja lah. Karena kalau kita turuti begitu itu malah tambah jadi gak karu-karuan itu. Dan itu konsekuensi dari dimensi terdekat dengan kita, memang dimensi jin itu. Itu pengakuan ini cerita oleh W.S. Rendra ya. Tentang Lia Edan yang di Senen itu. Itu apa kata W.S. Rendra? Dulu itu dia cerita ke saya itu katanya jin. Katanya, kok saya nggak tahu gimana ceritanya kok tiba-tiba jadi malaikat katanya. Kata W.S. Rendra itu. Terus belakangan jadi dia yang ngerasa dirinya malaikat kan. Itu. Terus kalau kata M.H. Najib, Cak Nun itu cerita tentang apa? Tentang ya Lia Edan itu. Itu ngaku malaikat. Padahal dia tuh seneng rawon sama nasi padang. Ya dari batin saya malaikat kok geragas. Itu. Ya itu tadi Bu yang saya bilang tadi, dia dimensi terdekat dengan kita itu dimensi jin. Itu kan ada itu dukun kenamaan di Bogor yang umroh langsung murtad itu kan, naudzubillah min syarri dzalik. Gara-gara ngelihat Nabi Isa katanya, ngelihat Yesus katanya. Pas turun di Jeddah dia lumpuh, terus ada orang kayak Yesus datang menyelamatkan dia misalnya, terus dia berubah mau jadi murtad, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi dimensi terdekat dengan kita itu bangsa jin. Iya sangat mungkin. Oh, sekarang mohon maaf kalau dia sebut misalnya itu Yesus, maaf ya,
gambar Yesus yang ada sekarang itu loh, itu diperdebatkan. Kan orang Afrika sendiri punya versi Yesusnya sendiri. Orang Cina punya versi Yesusnya sendiri dengan gambarnya yang berbeda-beda. Ada di YouTube itu. Yang di kita itu yang versi Eropa itu. Versi Eropa itu. Iya. Kalau di hadis Sahih Muslim, Nabi Isa itu rambutnya selalu basah. Dan turun seperti selalu menetes air yang seperti mutiara. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu rambutnya selalu basah. Jangan bayangkan mandi basah, memang betul-betul basah rambut beliau itu. Iya, rambutnya basah dan selalu meneteskan air seperti tetesan mutiara. Itu aromanya Nabi Isa itu wangi. Wangi dan bisa dicium sepanjang, kalau misalnya beliau ngomong itu bisa dicium sejauh mata memandang, itu wanginya bisa. Dan siapapun orang yang kafir yang menciumnya, dia akan bla bla bla. Itu ada hadisnya itu. Itu Nabi Isa itu. Mubarakan aina ma kunt, dimanapun beliau berada beliau diberkahi oleh Allah. Itu Nabi Isa alaihissalam. Jadi enggak kayak yang digambar-gambar itu, enggak, jauh lebih buanteng Nabi Isa itu. Itu seperti itu. Rambutnya selalu basah. Ya, tapi basahnya bukan basah karena basah mandi basah itu. Kan ada Bu, orang yang basahnya itu kayak klimis minyakan gitu loh Bu. Ya. Dan menetes dari rambutnya itu air yang seperti mutiara gitu. Itu gimana? Itu bagus lah pokoknya. Enggak seperti yang digambar-gambar itu pokoknya. Ada di Sahih Muslim itu hadisnya tentang ciri-ciri fisik Nabi Isa alaihissalam. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa lagi? Oh ya. Ya, itu pemberitahuan dari Allah bahwa Bu Dona banyak ingat Allah gitu aja. Ya. Ya, itu aja sih sebenarnya. Ya, bersyukurlah pada Allah, berarti kepada Bu Dona sedang Allah tampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Agar Bu Dona banyak ingat Allah, ingat Allah, banyak bersyukur. Pokoknya intinya ke Allah lah semuanya, nggih. Monggo Bu Linda. Oke. Jadi gini Bu, baik saya mau terangkan ya. Secara umum ada jin alami, ada jin kiriman. Kalau jin alami itu biasanya dia memang sudah menempat di rumah kita lebih lama dari kita. Kadang orang kegeeran, dia nempetin rumah saya. Enggak, kita nempetin rumah dia. Nah, karena dia sudah tinggal di Kemang 3 ini dari 100 atau 200 tahun yang lalu. Sementara ibu kan baru 10 atau 20, 30 tahun yang lalu misalnya gitu. Jadi kita baru, mereka orang lama sudah. Nah, biasanya jin alami itu tidak mengganggu biasanya. Ya, jin alami itu tidak mengganggu biasanya. Kalau mengganggu biasanya setan atau jin masih balita itu. Nah, jadi mungkin yang ganggu itu jin masih balita itu ganggu. Biasanya gitu. Ya, ngajak bercanda gitu. Biasanya gitu. Nah, sebenarnya saya pernah sampaikan sini ya. Makanya gini, ibu-ibu jangan heran kalau pas misalnya bangun malam ada suara sepatu Belanda jalan prok gitu. Oh, biasa aja. Terus atau ibu mau wudu, tahu-tahu ada yang wudu juga samping, santai aja, biarin aja, santai aja. Terus ibu di tengah nonton TV tahu-tahu ada pocong lewat, santai aja. Selama enggak ganggu biasa aja, santai aja gitu. Pokoknya selama enggak ganggu, biar. Tapi kalau udah ganggu namanya setan. Nah, kalau jin kiriman itu biasanya sihir, biasanya. Biasanya kalau jin kiriman itu sihir. Bisa kiriman dari bangsa setan itu sendiri, dari bangsa jin itu sendiri, atau kiriman dari bangsa manusia dukun, bisa jadi. Ya? Enggak apa-apa. Itu namanya ibu berani. Kalau ibu berani dia takut. Kalau ibu takut dia berani. Ya. Kalau kata Ibnu Abbas, kalau saat kamu melihat jin atau setan nongol, maju kata beliau, jangan mundur, nanti mereka akan lari. Ngoten nggih, wallahu alam bishawab. Nggih.
Nggih. Enggak, kalau nggak bisa tidur itu kan mungkin faktor biologis biasa aja ya. Ya, nanya Bu Dokter aja nanti gimana caranya supaya bisa tidur. Mungkin faktor biologis aja, bukan faktor sihirnya, bukan. Atau suruh tahajud, betul, suruh tahajud, suruh baca Quran. Biasanya sih kalau ingin cepat tidur baca Quran, iya. Wudu, baca Quran, nanti lama-lama ngantuk itu biasanya insyaallah. Ya, iya betul. Bab baca Qurannya, ada Quran Ibu baca Qurannya. Enggak tidur juga. Ya, Kak, gini, coba cek kesehatan dulu aja, siapa ya. Enggak, iya. Siapa tahu ada gangguan kesehatan atau gangguan psikis atau apa. Yeah. Ya itu mungkin perlu konsultasi ke dokter. Telepon, halo dok. Ya enggak. Gini, secara umum untuk menghadapi jin yang dablek itu bacakan sholawat. Ya. Jadi kalau jin itu kadang dibacakan ayat kursi nggak ngefek. Dibacakan la haula wala quwata illa billah kadang nggak ngefek. Bacakan sholawat, biasanya nangis kalau dibacakan sholawat. Ya, kalau dibacakan sholawat biasanya nangis biasanya. Ya, biasanya gitu. Baik, cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.